Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Sinuraini dengan NIM 2311059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang fundamental dalam dunia rekayasa perangkat lunak, yaitu ISO 9126. Nah, baik. Pertama-tama, di sini apa sih itu ISO 9126? Nah, jadi ISO 9126 adalah sebuah standar internasional yang diakui secara luas yang berfokus secara spesifik pada kualitas perangkat lunak. Standar ini ibarat kamus atau kerangka kerja yang sama bagi para developer dan tester. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan apa saja termasuk dalam kualitas produk, apa saja karakteristik mutunya, dan matrik atau cara mengukurnya. Dengan standar ini, kita bisa mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah software secara objektif, bukan hanya berdasarkan kira-kira. Nah, di sini juga penting untuk dicatat bahwa kualitas produk yang diatur oleh ISO 9126 harus didukung oleh kualitas manajemen proses pembuatannya. Seperti yang ditulis di slide ini, jika manajemen tidak memenuhi standar, hasil kerja apapun akan sulit mendapatkan sertifikasi. Nah, di slide ini ada tujuan utamanya. Apa sih tujuan utamanya itu? Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan model kualitas yang terstruktur. Model ini sangat praktis dan bisa kita gunakan untuk 3 hal utama. 3 hal utama itu yang pertama, menetapkan target kualitas. Jadi sebelum kita memulai coding, tim sudah sepakat aplikasi kita harus seberapa cepat, seberapa aman, seberapa mudah digunakan. Yang kedua, ada mengevaluasi produk perangkat lunak. Nah, setelah softwarenya jadi, kita bisa mengevaluasi secara objektif apakah sudah memenuhi target yang kita tetapkan di awal. Nah, yang ketiga, ada mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Nah, dari hasil evaluasi, jadi kita tuh harus tahu di mana letak kekurangannya. Memungkinkan kayak fungsionalnya tuh sudah bagus, tapi usability-nya tuh masih kurang. Selanjutnya, di slide ini ada standar ISO 9126. Nah, standar ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang saling melengkapi. Nah, bagian pertama yaitu model kualitas. Nah, ini adalah intinya. Bagian ini mendefinisikan 6 karakter utama kualitas yang akan kita bedah setelah ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metrik eksternal. Nah, metrik eksternal ini adalah gimana cara kita mengukur kualitas saat perangkat lunak dijalankan. Contohnya, kita mengukur waktu respon atau jumlah cache dari sudut pandang penggunanya. Nah, yang ketiga yaitu metrik internal. Metrik internal ini adalah kebalikannya dari metrik eksternal, yaitu kayak kita mengukur kualitas tanpa menjalankan softwarenya. Misalnya dengan menganalisis kerumitan kode atau kelengkapan dokumentasi. Nah, yang terakhir itu ada metrik kualitas yang digunakan. Ini tuh adalah level tertinggi, yaitu mengukur dampak softwarenya bagi pengguna dalam skenario nyata. Apakah pengguna jadi lebih produktif, apakah mereka puas menggunakannya, gitu. Nah, baik. Nah, di sini sekarang kita masuk ke bagian yang paling terkenal di ISO 9126, yaitu model kualitas. Ada 6 karakteristik utama. Yang pertama yaitu fungsionalitas. Nah, ini tuh kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan user dan memuaskan user. Yang kedua, ada kehandalan. Nah, kehandalan di sini tuh kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu atau perform dari softwarenya.
Yang ketiga, ada kebergunaannya. Nah, kebergunaannya itu tuh kemampuan perangkat lunak untuk memahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi si penggunanya. Yang keempat, di sini tuh ada efisiensi. Nah, kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut. Nah, di slide selanjutnya ada pemeliharaan. Kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi, kayak modifikasinya itu kayak meliputi koreksi, perbaikan, atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsionalnya. Nah, yang terakhir tuh ada portabilitas, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Misalnya kayak dari sistem operasi Windows ke Linux, atau dari satu versi browser ke browser lain. Nah, di sini tuh ada contoh penerapan ISO 9126. Nah, di sini tuh saya ngambil contoh dari aplikasi e-commerce. Nah, yang pertama-tama, untuk fungsionalitasnya, kita pastikan fitur ini seperti login, pencarian barang, keranjang belanja, dan pembayaran itu tuh berfungsi. Nah, kita juga nguji akurasi perhitungan harganya dan keamanan datanya. Nah, yang kedua tuh untuk keandalannya. Kita uji ketangguhannya, apakah aplikasi akan crash saat ada flash sale besar-besaran. Terus aplikasi reliability seharusnya tidak down meski trafiknya sedang tinggi. Selanjutnya di sini ada usability atau kebergunaannya. Nah, di sini tuh memastikan aplikasi si e-commerce ini tuh mudah digunakan oleh pengguna baru. Kayak misalkan tombol beli atau tombol bayar tuh harus jelas. Alur pembelian harus intuitif dan desainnya tuh harus menarik. Selanjutnya ada efisiensi. Di sini tuh kayak mengukur kinerja aplikasinya, berapa detik halaman produk yang loading. Kalau lambat, pelanggan bisa langsung close atau enggak, apakah aplikasi di HP tuh boros RAM-nya atau baterainya. Nah, selanjutnya ada kemudahan perawatannya. Kayak fokus pada internal developer, kode harus rapih sehingga developer mudah memperbaiki bug atau menambahkan fitur baru. Misalnya kayak metode pembayaran baru. Nah, yang terakhir ada portabilitas. Nah, di sini tuh apakah tampilan webnya rusak kalau dibuka di HP? Terus aplikasi yang portable harus responsif. Terus juga apakah bisa berjalan di versi OS yang lama maupun yang baru. Itulah contoh penerapan ISO 9126 yang saya ambil dari aplikasi e-commerce. Nah, kesimpulannya adalah ISO 9126 merupakan standar fundamental, meski kini digantikan oleh ISO 25010 yang menyediakan kerangka kinerja terstruktur untuk mengevaluasi kualitas produk lunak secara objektif berdasarkan 6 karakteristik utama, yaitu fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, kemampuan pemeliharaan, dan portabilitas, sehingga tetap relevan sebagai dasar teori pengujian. Nah, seperti yang kita lihat, ISO 9126 membantu kita memastikan produk software yang kita buat tidak hanya jadi, tetapi juga berkualitas. Nah, itulah penjelasan ISO 9126 dari saya. Sekian presentasi dari saya mengenai
ISO 9126. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.